Hong Kong mengikuti program dari KJRI Hong Kong. Dan untuk kesan dan pesannya, saya mengikuti di sini, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu sahabat terbesar di Hong Kong, yaitu Pak Chandra, dan kita bisa mengatur keuangan kita melalui Bapak Indra dari BNI Cabang Hong Kong. Jadi untuk teman-teman selanjutnya, kalau ada program, teman-teman bisa mengikuti untuk pengalaman dan kita bisa belajar lebih. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk kedua narasumber kita, angkat tangan, sebutkan nama dan pertanyaan. Harap dicatat, kalau pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama, berarti penanya kedua jangan menanyakan hal yang sama lagi. Baik, ya silakan. Satu. Ada lagi? Baru satu, ada lagi? Oh, kita dengar dulu pertanyaan dari penanya pertama. Mbak, silakan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Terima kasih. Nama saya Samsul Nawati. Ingin bertanya kepada Bapak Chandra. Ya, saya ini termasuk kepala 4 ya. Saya inginnya kerja di sini itu jangan sampai gagal lagi seperti yang kemarin saya alami. Nah, yang saya tanyakan saat ini, langkah-langkah apa atau teknik apa yang saya lakukan agar saya itu pulang ke Indonesia punya ilmu, yaitu mindset bisnis seperti itu yang Bapak Chandra uraikan tadi. Siap. Ya. Cuma itu aja, terima kasih. Baik. Banyak. Terima kasih Mbak Wati. Pertanyaannya adalah gimana triknya supaya ketika pulang nanti mindset bisnisnya berkembang, beliau bisa mengembangkan wirausahanya dan nggak kembali lagi jadi PMI. Baik, penanya kedua ada? Ya, silakan Mbak, sebelah sini Mas Beta. Kita untuk dua penanya dulu ya. Sebutin nama dulu Mbak. Nama saya Radika Dewi Jayanti. Saya mau nanya kepada Bapak Indra. Pertanyaan saya kan di Hong Kong banyak kayak saham-saham gitu. Saya kadang tergiur dan tertarik kayak saham yang obligasi itu. Tapi kadang saya ada keraguan di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. Karena kalau sesama PMI saya jujur masih ragu, kadang banyaknya kasus penipuan. Mungkin kalau dari bank sendiri saya lebih akurat, lebih percaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Radika. Ini pertanyaannya sangat sinkron ya. Zaman now memang banyak sekali tawaran-tawaran investasi yang terkadang kita bingung ini beneran apa tidak. Pertanyaan untuk Pak Indra. Baik, kita persilakan kedua narasumber menjawab terlebih dahulu. Tolong mikrofon. Kita persilakan Pak Chandra menjawab pertanyaan dari Mbak Wati ya. Pertanyaannya, Pak, bagi tips dong gimana caranya supaya mindset saya itu ketika saya kembali ke tanah air saya nggak pengen balik lagi nih biar usaha saya berkembang. Monggo Pak Chandra. Oke, Pak, siapa namanya, maaf tadi? Mbak Samsul ini kan kebetulan ada tergabung di grup ya. Saya melihat Mbak Samsul ini dia mempunyai bakat ya. Dia bakat sedikit ingin belajar dagang. Saya senang sekali. Ya, jadi saya selalu bilang kalau ingin belajar dagang, mau dagang di Indonesia atau mau ekspor ke Hong Kong. Ya, ini ada dua cara. Kalau di Indonesia tentu coba belajar daerahnya dulu, lokasi yang seperti ketika target Mas Indra tadi. Dan jangan lupa cari mentor di sana. Ya, jadi jangan kita ketika mau memulai itu kita memulai sendiri, jangan. Ya, sesuatu dagang usaha kalau kita memulai satu, kalau kita tidak mengerti ilmunya pasti banyak gagalnya. Ya, kalau dari pihak saya bisa bantu. Tahun ini saya menciptakan, saya mempunyai ide memberi semacam satu aplikasi yang saya bangun, yang sedang dibangun oleh tim IT saya. Nama aplikasinya itu Winit. Winit ya, Winit. Jadi di aplikasi itu saya membuat cara bagaimana agar permainan yang kita lakukan di sini tanpa melanggar regulasi pemerintah Hong Kong. Ya, tentu ada cara-cara permainan yang cantik lah, ya, yang saya bisa sampaikan ke PMI.
Nah, dengan cara ini PMI bisa menjual produk-produknya maupun purna-purna PMI bisa menjual produknya kirim ke Hong Kong. Sekarang zaman online dengan sangat mudah kita bisa melakukan hal itu. Gitu loh. Oke, kira-kira? Ya. Baik, terima kasih Pak Chandra. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Indra. Gimana caranya membedakan investasi yang bodong sama investasi yang beneran? Begitu ya Pak ya? Kita bisa cari informasinya di mana Pak? Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih. Dengan siapa tadi namanya, maaf Mbak? Mbak Radika. Mbak Radika. Oke, Mbak Radika. Jadi tadi pertanyaannya bagus sekali ya buat teman-teman juga supaya nambah pengalaman juga. Pertanyaannya tadi terkait kayaknya tertarik dengan investasi saham ya. Karena kan sekarang sedang booming, sedang tren, orang punya saham ngomongin ini itu. Nah, satu hal sebelum terkait investasi saham, terkait investasi dulu deh ya. Teman-teman ketika mau memutuskan untuk investasi ya, mohon betul-betul memahami dulu apa yang akan teman-teman investasikan itu tentang apa. Barangnya itu apa, produk investasinya apa. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan ya. Kalau sudah sudah paham semuanya, mau memutuskan gabung, oke, silahkan. Tapi kalau teman-teman sekedar ikut-ikutan, saya mohon jangan. Karena setiap investasi itu ada risikonya. Contoh tadi investasi saham. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah paham menguntungkan, dia bisa cuan banyak di situ. Tapi kalau kita cuma sekedar ikut-ikutan tanpa perhitungan, kita bisa juga rugi di situ. Karena ini investasi ini bisa untung, bisa rugi. Nah, kebetulan tadi Mbak nanya, gimana saya supaya tahu? Nah, saya juga waktu itu sempat takjub juga ya teman-teman di sini, ternyata walaupun PMI, tapi melek juga tentang investasi saham gitu. Ada teman-teman yang sudah piawai Mbak investasi saham, PMI juga, namanya komunitas investor saham pemula. Nah kebetulan kita waktu itu sempat ada event di BNI Hong Kong, kita mendatangkan pembicara dari Indonesia juga, ada dari BNI Sekuritas juga. Nah mungkin Mbak bisa gabung dengan komunitas itu, bisa nanya-nanya sama teman-teman, dan di situ ada grup juga nanti. Di grup itu juga ada teman-teman dari BNI Sekuritas yang istilahnya membantu memberikan informasi terkait bagaimana berinvestasi saham dan lain-lain. Intinya satu Mbak ya, ketika Mbak mau memutuskan untuk investasi di saham misalnya, Mbak harus benar-benar paham tentang investasi saham itu bagaimana. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Nah caranya supaya paham bagaimana, itu tadi bisa cari informasi di internet bisa, atau gabung di komunitas yang memang sudah bergelut di bidang itu. Nah komunitas investor saham pemula itu sudah bagus sekali tuh pemahamannya tentang saham. Nanti Mbak bisa gabung ke komunitas itu, nanti bisa banyak belajar di situ, tanya-tanya dan sebagainya. Itu ada dari BNI Sekuritas juga yang akan membantu apabila ada pertanyaan. Itu ya Mbak ya. Terima kasih. Baik, menjawab ya Mbak Radika. Ya, jadi 2 poin sih dari jawaban kedua narasumber ini yang saya petik. Yang pertama, tetap jika melakukan sesuatu harus sesuai keahlian. Kalau kita belum keahlian berarti harus belajar. Belajarnya bisa otodidak, cari sendiri melalui internet. Ya, banyak sekali, gampang sekali kita cari informasi melalui internet. Yang kedua, kita gabung dengan komunitas-komunitas atau orang-orang yang sudah lebih dulu terjun ke bidang tersebut. Benar ya? Baik, kita buka untuk penanya ketiga dan keempat. Silakan. Ya, silakan Mbak Keza, Mbak yang jilbab biru. Sebutkan namanya Mbak dan pertanyaan untuk siapa? Ya, nama saya Nini Hidayati. Saya mau bertanya kepada Pak Chandra. Untuk memulai bisnis di Hong Kong itu ya, itu visanya itu apakah harus berubah menjadi residen Hong Kong atau menjadi visa investor? Udah gitu aja. Baik. Oke, sudah terima kasih. singkat padat ya. Pertanyaan untuk Pak Chandra dari Mbak Nini. Untuk memulai usaha di Hong Kong harus menggunakan visa residen atau visa investor. Nah, luar biasa nih, yang lain juga pasti penasaran nih. Baik, penanya selanjutnya di bagian belakang Mbak. Oh itu, silakan. Saya mau bertanya untuk Pak Chandra, apakah ada perbedaan untuk istilah pengusaha dan pedagang? Atau mungkin
kata ini memiliki arti yang sama. Gitu. Iya. Terima kasih. Siap. Nama siapa Mbak? Puji Astuti. Mbak Puji. Apa bedanya pedagang dan pengusaha? Ya, baik, kita persilakan narasumber kita Pak Chandra dulu untuk menjawab. Pertanyaan pertama dari Mbak Nini. Untuk jadi pengusaha di Hong Kong, Pak, visanya harus residen atau investor atau visa apa? Kemudian yang kedua, apa bedanya pengusaha dan pedagang, Pak? Monggo, Pak. Tadi Mbak Nini yang tadi untuk menjadi itu ya. Ya sebetulnya ada dua cara sih. Kalau saya melihat sekarang PSI kan banyak ya untuk menjadi residen Hong Kong, dia kan nikah hanya sama orang sini. Itu cara yang paling mudah. Gitu. Paling mudah. Tapi saya tidak sarankan untuk hal itu. Saya kira nggak perlu harus tinggal di mana. Yang paling penting Mbak modalnya itu otaknya itu memang bisa berbisnis gitu. Mbak mau tinggal di hutan, nggak jadi masalah, mohon maaf. Zaman sekarang sudah zaman online. Jadi tidak menjadi masalah kita mau tinggal di Hong Kong atau di Indonesia atau ya mau tinggal di Taiwan, nggak jadi masalah. Ya, kalau ada uang ya gampang aja mau imigrasi kemana gampang kok. Asal ada uang, syaratnya sekarang semua negara buka pintu kok, bukan hanya Hong Kong aja. Ya, oke. Bisa terjawab kira-kira? Ya, untuk menjadi investor itu? Untuk menjadi investor syaratnya begini. Untuk menjadi investor, kalau saya seperti zaman saya dulu ya, dulu pada saat terjadi sejarah Hong Kong ya, kembali lagi, makanya saya sering ngomong banyak sekali terjadi keajaiban di dalam hidup saya. Berketepatan juga dengan pada saat Pak Harto lengser, Hong Kong juga terjadi peralihan dari kolonial Inggris ke China. Ya, jadi banyak sekali masyarakat Hong Kong yang kaya nih, yang super rich. Mereka karena peralihan ke China takut. Mereka ya imigrasi, ada yang ke Kanada, ada yang ke Australia, exodus gitu ya. Wah sudah, karena takut dengan ya saya nggak tahu lah itu pemikiran orang, tapi saya tidak berbicara soal politik di sini ya. Pada saat itu saya syarat dari pemerintah Hong Kong dikarenakan pemerintah itu takut kan, wah penduduknya kok pada begini semuanya nih, gimana dong caranya dia bisa tambah penduduk nih? Akhirnya dibukalah peluang seperti itu. Ini cara pemerintah bekerja nih, biar tahu, ya, biar tahu. Nah, jadi waktu itu peraturan ketika kita mau jadi investor, syaratnya saya harus punya uang 8 juta Hong Kong. Nah, itu ya, hanya 8 juta Hong Kong. Ukuran pada saat 98 Waktu itu. banyak kan? Tapi saya sudah memenuhi syarat loh. Waktu itu saya sudah punya 8 juta, Mbak. Tapi ditolak sama imigrasi. Wah. Jadi visa Pak Chandra itu pertama itu nggak visa investor, jadi langsung visa residen. Oh, enggak. Jadi di Hong Kong itu peraturannya gini loh. Kita kalau sudah menjadi visa investor atau banyak ya, visa profesional lah ya kayak gitu ya. Dengan berturut-turut kita tinggal di Hong Kong selama 7 tahun. Secara nggak langsung kita sudah menjadi permanent resident sini. Gitu. Sudah jadi permanent resident. Oh iya. Waktu tahun 98 itu 8 juta. Ya. Saya tidak tahu kalau peraturan sekarang berapa, saya nggak tahu. Masih lebih daripada 8 juta. Ya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian tadi ada yang tanya siapa tadi, Pak? Mbak Puji. Mbak Puji. Apa bedanya pedagang dan pengusaha? Ini jelas kelasnya sudah berbeda. Ya. Kalau orang bisa menjadi pengusaha, berarti dia sudah bisa mendapatkan, dia seorang pembisnis ya. Dia bukan lagi bekerja sendiri, jadi uangnya bekerja untuk dia. Ini menurut saya lah ya. Jadi banyak kan, ya dia sudah ahli dalam berbisnis, makanya dia jadi pengusaha. Dia mungkin sudah tidur di rumah, uang yang cari dia, bukan dia cari uang lagi. Ya gitu, ya uang yang cari dia. Jadi kalau pedagang, ya kita mesti kerja, kita mesti ngulik, kita mesti ngomong manis, kita mesti ngomong ramah, ya supaya rayu pembeli, biar barang kita laku dong. Nah itu namanya pedagang. Gampang kan? Jadi pedagang itu kan intinya kan mau cuan. Ya kamu mau cuan, supaya uang dompetnya kamu nih di sini nih ada uang umpamanya di sini. Bagaimana pindah ke dompet saya dong? Sebetulnya hanya itu aja kan. Dulu saya tidak punya uang sama aja. Saya tidak punya uang 1 sen pun. Tahun 91 saya datang ke Hong Kong $1 pun saya nggak punya, Mbak.
Jadi saya berpikir bagaimana uangnya kamu biar bisa. Ini bukan sulap loh. Beda lagi kalau sulap yang prokes orang ya. Gitu loh. Jadi saya berpikir dompetnya kamu, saya harus rayu kamu dong biar uang kamu saya dapat. Caranya gimana ya? Kamu perlunya apa? Saya jual barang saya untuk ke kamu. Ya udah gitu aja, simpel sekali kan. Kamu harus tahu kebutuhan manusia itu apa. Ya. Gitu loh. Dari situ mulainya. Oke? Oke. Jelas ya? Baik, Pak Puji terjawab ya. Kita minta pendapatnya Pak Indra. Pak Indra, kalau di mata perbankan itu pengusaha dan pedagang beda nggak Pak? Ya, kalau bedanya nih. Jadi selainnya kita jadi pengusaha apa jadi pedagang ya? Kita tunggu jawaban Pak Indra nih. Terima kasih Bu Rike. Jadi tadi Pak Chandra sudah menjelaskan banyak ya tentang apa sih bedanya pengusaha dan pedagang. Jadi pada prinsipnya pedagang itu adalah termasuk pengusaha kalau dari kacamata kami ya. Karena apa? Intinya pengusaha itu apa sih? Pengusaha itu ya pencipta lapangan kerja. Apapun itu bentuknya, entah itu dagang, entah itu kontraktor, entah itu impor dan ekspor dan sebagainya, itu namanya pengusaha. Jadi intinya kita menjadi pengusaha itu bidangnya luas sekali. Tapi kembali lagi, ketika kita memutuskan masuk di bidang itu, tadi yang saya sampaikan di slide ya, passion kita di mana, peluangnya bagaimana, bagaimana cara kita menemukan peluang. Kadang kita tuh bingung ya, saya mau bisnis apa ya? Saya juga mengalami hal itu. Cuman ya itu kita tadi lihat peluang, lihat passion kita, dan kita harus disiplin mengejar itu. Ya intinya. Setelah kita menemukan passion kita dapat peluang, kita harus fokus ke sana, jangan belok-belok. Insya Allah nanti kita akan jadi pengusaha semua. Amin. Terima kasih Pak Indra. Baik, kita buka satu kali sesi pertanyaan lagi. Silakan, satu di belakang, satu lagi. Ya, dua. Silakan disebutkan nama dan pertanyaan untuk siapa. Terima kasih, nama saya Aris. Saya ingin menanyakan ke Bapak Indra. Kalau ini tentang nabung, kalau di Hong Kong ini, misalkan di VOC saya punya, itu walaupun saldo ada $1, bertahun-tahun pun masih ada, tidak diputus, tidak dimatikan. Maksudnya rekeningnya masih aktif. Rekeningnya masih ya, aktif. Baik. Namun kalau di BNI beberapa hari yang lalu saya lihat di lanjut Mbak, lanjut. Maksud saya beberapa hari yang lalu saya baca di Facebook ada teman nasabah BNI yang beberapa tahun tidak diaktifkan, tapi tiba-tiba hilang. Maksudnya tidak aktif lagi, ditutup ya rekeningnya. Ditutup, tiba-tiba ditutup padahal masih ada beberapa juta. Kemudian saya ingat punya saya 2010 ada buka pulang ke Indonesia buka untuk untuk asuransi anak saya, asuransi sekolah. Kemudian beberapa tahun kemudian sama BNI dikembalikan ke rekening saya sendiri karena sudah selesai masanya. Ada sekitar mungkin ada 10 juta lebih. Kemudian saya tanyakan, saya balik ke Hong Kong ini nggak bawa buku rekening, tidak bawa ATM-nya. Kemudian setiap kali saudara saya, adik saya, anak saya suruh nanyakan apa nge-print, nggak boleh. Kemudian saya sendiri tanya langsung melalui telepon juga nggak boleh. Kemudian saya suruh isi 500 gitu, juga nggak keluar itu apa? Resepnya. Iya. Kemudian saya pikir saya sudah 10 tahun lebih belum pulang. Apakah rekening saya itu nanti hilang tiba-tiba? Baik. Kayak itu ya. Karena kan ada potongan ATM apa? Ya, biaya administrasi bulanan. Padahal itu rencana saya untuk tambahan modal gitu kalau Baik, pensiun. baik. Terima kasih Mbak Aris. Sebentar, ada lagi untuk Pak Chandra. Oh masih? Iya siap untuk Pak Chandra. Nah,
itu tentang barang yang diekspor dari Indonesia ke Hong Kong. Apakah barang yang dibeli dari Indonesia ke Hong Kong itu ada pajak? Kemudian saya nanya Pak Chandra karena kalau saya sering beli barang online, kemudian ada juga teman-teman yang barang online dari Indonesia kemudian sudah tidak dipakai, dikembalikan ke Indonesia, kenapa kena pajak itu? Wah, ini pertanyaan kurang pas kayaknya. Mungkin pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaannya kurang pas, tapi juga ada ibu dari KJRI. Kita jawab, nanti minta Pak Chandra jawab sesuai pengalaman beliau ya. Baik, terima kasih Mbak Aris. Terima kasih. Mungkin ini juga banyak teman-teman memiliki pertanyaan yang sama ya. Kita persilakan penanya yang ke-6. Iya, silakan. Nama saya Sarah. Saya mau tanya dengan Pak Chandra, macam mana menghadapi pesaing-pesaing bisnis, Pak? Wih, ini poin jawabannya. Mbak, siapa tadi Sarah? Mbak Sarah sudah satu pertanyaan? Ya, terima kasih Mbak Haris dan Mbak Sarah. Pertanyaan dari Mbak Haris dulu untuk Pak Indra. Pak Indra, bisa ditangkap tadi pertanyaannya Pak? Kalau sekian tahun rekening kita otomatis tertutup atau tidak? Ya, mungkin Pak Indra nanti bisa jawab. Kemudian pertanyaan untuk Pak Chandra tadi, Pak, kalau untuk ekspor barang dari Indonesia ke Hong Kong akan dikenai pajak oleh pemerintah Hong Kong atau tidak, berdasarkan pengalaman dari Pak Chandra. Kemudian pertanyaan dari Mbak Sarah tadi, tips untuk menghadapi pesaing atau lawan bisnis. Nah, Pak Chandra kita nggak bisa pungkiri makin kesini pesaing Pak Chandra makin ketat. Tapi masih bertahan ya. Nanti kita minta paparan dari Pak Chandra. Silakan Pak Indra untuk pertanyaan pertama dari Mbak Aris. Terima kasih Brike. Terima kasih pertanyaannya Mbak Aris. Wah, saya senang banget nih Mbak Aris nanya kayak gini ya. Karena apa? Mbak Aris menanyakan permasalahan beliau di tempat yang benar ya. Karena apa? Banyak sekali teman-teman itu yang curhatnya tuh di sosmed. Itu yang saya sebut banget. Walaupun itu sosmednya BNI atau sosmednya perbankan lain ya. Tapi kadang hati-hati teman-teman. Di situ teman-teman itu malah dijadikan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menipu gitu ya. Jadi curhatlah di tempat yang tepat. Misalkan ada masalah dengan BNI, datang ke BNI. Ada masalah dengan BRI, datang ke BRI. Ada masalah dengan KJRI, datang ke KJRI. Jadi jangan curhat di sosmed. Karena apa? Sosmed itu liar banget dan kita nggak tahu mana orang baik, mana orang jelek ya. Nah, kemudian tadi poin pertanyaannya, saya punya rekening intinya ya. Di Hong Kong kok $1 masih ada, walaupun bertahun-tahun. Kok di BNI kok kemarin udah lama dipakai kok hilang? Ya, ini perlu saya luruskan teman-teman. Ya. Intinya perbankan itu bukan abal-abal, bukan asal nerima uang nasabah. Kita yang ngawasi banyak banget, dari OJK, dari BPK, DPR, semua ngawasin perbankan di Indonesia. Di Hong Kong pun juga sama, KMA juga ngawasi, mungkin legislatif juga ngawasin. Jadi perbankan itu ketat banget, jadi tidak gampang orang bilang duitku di BNI hilang, duitku di BRI hilang. Itu salah pemahaman. Ya mungkin ada 1-2 kejahatan perbankan yang berhasil ditangkap oleh polisi, mungkin ada. Cuman tidak segampang itu teman-teman, tidak segampang itu Bolgoso ya, intinya gitu. Dalam dunia perbankan itu yang teman-teman belum ketahui, ada yang namanya rekening dorman. Di Hong Kong ada, di Indonesia ada. Rekening dorman itu apa? Kalau kita membahasakan supaya gampang dicerna, itu mati suri. Hidup tidak, mati tidak, hidup pun enggan. Jadi dorman itu kenapa? Tidak ada pergerakan mutasi, entah itu keluar, entah itu masuk. Kalau di BNI selama 6 bulan, itu aturan dari OJK. Kita bukan ngasal bikin aturan ya, kita ikut aturan OJK. Jadi kalau dalam 6 bulan tidak ada uang keluar, uang masuk, uang keluar, uang masuk, itu rekening akan di freeze.
itu ada pertimbangan untuk salah satu untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan rekening oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Ya, rekening dibekukan. Bukan berarti rekeningnya hilang, saldonya hilang, tidak. Teman-teman mungkin masih bisa transfer, masih bisa. Cuman kalau mau ditarik nggak bisa karena masih bos. Untuk mengaktifkannya gimana? Teman-teman harus datang ke bank lagi. Ibaratnya logikanya gini ya. Bank punya daftar rekening nasabah. Nasabah ini sudah 6 bulan kok sama sekali nggak ada pergerakan. Ini masih hidup nggak sih? Atau ini rekening ini bener nggak sih orangnya gitu ya? Kita harus berhati-hati di situ. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman kalau di Indonesia harus ke kantor cabang. Datang, nggak boleh diwakilkan. Karena kita memiliki prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. Jadi teman-teman harus datang, bukan berarti kita mempersulit, tidak. Jadi jangan dipelintir ya. Bukan berarti mempersulit, tapi kita berhati-hati. Jangan sampai rekening teman-teman dimanfaatkan oleh orang lain. Harus datang kantor, setor tunai, menunjukkan bahwa teman-teman datang, klarifikasi, terus mengaktifkan rekening lagi dengan setor tunai berapapun itu aktif lagi, normal lagi. Ya. Ibarat kata, anggaplah rekening itu sebagai pasangan hidup teman-teman. Kalau teman-teman punya suami atau punya pacar selama 6 bulan dicuekin, teman-teman ngambek nggak? Makanya harus disayang-sayang, sering dihubungin ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai tidak ada mutasi. Nah, setelah 6 bulan dorman, teman-teman datang, diaktifkan, hidup lagi. Nah, teman-teman kalau di Hong Kong, dorman juga kita bantu fasilitasi. Cuman prosesnya nggak secepat di Jakarta ya, di Indonesia ya, karena kita perlu koordinasi dengan cabang di Jakarta. Jadi teman-teman datang ke BNI Remittance, bawa buku tabungan, bawa ATM, identitas, kita bantu aktivasi dormannya supaya bisa hidup lagi. Ya, seperti itu. Jadi buku tabungan kembali lagi. Buku tabungan jangan ditinggal-tinggal. Pasangan kalau ditinggal-tinggal ngambek nggak? Buku tabungan itu sama. Buku tabungan itu adalah ibarat kata anak baru lahir itu akte kelahirannya. Jadi buku tabungan itu adalah bukti bahwa teman-teman itu benar-benar pemilik pemilik rekening itu. Ya. Kenapa kita perlu buku tabungan? Karena kita mungkin sebelumnya belum kenal ya. Oh, saya nasabah BNI Pak. Ini rekening saya nomornya bla 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 namanya ini. Bukunya mana? Nggak ada Pak. Dan saya gimana saya bisa percaya bisa aja orang ngaku-ngaku. Nah itu kita antisipasi. Makanya harus bawa buku tabungan. Yang buku tabungan masih di Indonesia kirim ke sini. Ya. Kalau teman-teman ditinggal di Indonesia, misalkan nyuruh suaminya, nyuruh anaknya datang ke BNI. Pak, ini punya istri saya, ini nggak bisa. Aturannya harus teman-teman datang sendiri, tidak boleh diwakilkan. Karena bisa jadi kita mengantisipasi orang terdekat kita itu kadang berniat jahat sama kita harus antisipasi itu, bukan kita suzon, tapi kita mengantisipasi. Makanya teman-teman harus datang sendiri. Tapi Pak, seandainya yang punya rekening meninggal, apakah bisa anak atau bisa, kan ada ahli warisnya. Berarti harus minta surat kematian, betul. Karena supaya kita bisa memverifikasi yang bersangkutan benar-benar meninggal dunia, si A adalah ahli waris yang benar. Itu ada prosedurnya juga, ya. Jadi intinya seperti itu. Mutasi rekening 6 bulan itu kalau tidak ada dorman namanya, bukan rekening hilang, ya. Jangan sampai salah teman-teman. Dan kalau coba di sosmed itu, oh iya punya aku juga hilang. Padahal apa? Ternyata ada mutasi yang teman-teman tidak sadar, ya. Seperti itu. Jadi itu jawaban saya. Kalau curhat bener-bener ke BNI, jangan ke sosmed. Dan itu yang saya luruskan informasi, bukan hilang tapi dorman. Ya, ada yang belum terjawab nggak, Mbak Aris? Sudah semua ya? Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Indra. Katanya rekening sama kayak pasangan hidup biar nggak ngambek sering-sering ditransfer. Baik, kita persilakan Pak Chandra menjawab Bapak. Pengalamannya kalau untuk ekspor barang dari Indonesia ke Hong Kong ada pajak atau peraturan-peraturan khusus Pak? Monggo Pak. Iya Mbak, tadi saya lupa namanya, maaf ya. Saya langsung aja jawab ya Mbak ya. Nah, untuk pemakai kalau kita beli lewat online itu tidak perlu pajak Mbak. Ya, tadi mengenai kemudian barangnya itu nggak dipakai mau kirim ke Indonesia ya, itu peraturannya pemerintah Indonesia. Saya nggak tahu kalau masalah, saya nggak bisa jawab. Ya, oke.
Lalu pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi yang tadi udah bisa ini kan, udah terjawab. Ya, jadi ekspor barang kata Pak Chandra masuk ke sini nggak kena pajak ya Pak? Nggak kena pajak, kecuali barang-barang tertentu yang dilarang masuk ke Hong Kong. Iya, contoh apa? Kayak alkohol, rokok, obat-obatan itu nggak boleh. Ya, oke. Terus siapa tadi ya? Mbak Sarah. Mbak Sarah ya. Mbak Sarah tadi bagaimana menghadapi pesaing dagang? Ya, pertanyaan aku bagus sekali loh. Ini saya kira mau jadi pedagang itu juru kunci kita. Memang juru kunci kita di situ. Bagaimana menghadapi? Ya kita harus punya trik. Ya kita harus punya trik. Satu, ya kita harus berpikir saingan kita apa dulu nih. Lingkungan kita seperti apa, jadi kita harus punya trik situ ya. Kedua, kita berpikir apa yang dia belum terpikir oleh dia, kita harus pikirin dong. Kita contohnya apa? Ya harus berinovasi ya. Misal contoh, lawan kita saingannya uangnya banyak nih, modalnya banyak nih, terus gimana cara kita melawan? Ya kita pikir tadi itu, apa yang dia belum terpikir ya kita lakukan hal itu ya. Saya pikir rezeki itu sudah diatur sama yang Maha Kuasa lah ya. Jadi nggak usah ragu masalah itu, nggak takut kok. Saya saja di Hong Kong, saya menghadapi persaingan yang begitu berat. Orang berat, bayangin aja, bukan biasa bang. Bagaimana aja? Buktinya saya masih bisa bertahan sampai sekarang. 28 tahun saya menjalani bisnis ini, melalui berjuangnya itu melalui dari kaki 5. Dan saya pernah duduk di bawah jembatan itu 10 tahun, Mbak. Saya ada hari ini 10 tahun saya duduk di jembatan Victoria Park itu. Bayangin aja. Teman-teman mau nggak suruh duduk di bawah jembatan 10 tahun? Saya yakin nggak mungkin sanggup deh. 10 tahun, Mbak. Saya melayani BNI, jadi pekerjaan saya, makanya saya selalu dekat sama BNI karena pekerjaan saya yang melayani BNI. Jadi hidup saya separuh usia saya, ya sudah, teman saya semua BNI. Gitu. Oke Mbak, kira-kira itu ya, bisa terjawab kan ya? Terjawab Mbak Sarah. Benar Pak, maaf. Itu ekspor itu yang dari Indonesia ke Hong Kong itu seberapapun itu nggak kena pajak? Mengenai pajak apa tidaknya di Hong Kong itu, peraturan perpajakan di Hong Kong itu bebas, ini free tax. Oh, oke. Kecuali kalau mbaknya buka toko, Oh. ya buka toko. Seperti atau Pak Chandra gitu. Punya usaha lain, nah itu kan tentu harus punya izin usaha. Ya. Nah izin usaha itu yang kita harus lapor. Jadi di situ ada laporan, ada ketentuannya. Oke. Ya. Kalau masalah itu tidak perlu. Iya. Gitu. Baik, terjawab ya teman-teman semua. Terima kasih Pak Chandra. Tepuk tangan untuk kedua narasumber hebat kita. Teman-teman, semoga materi-materi yang disampaikan oleh kedua narasumber hari ini bermanfaat untuk semua. Yang tadinya abu-abu mulai terang, yang tadinya ragu mau buka usaha apa, beneran mau usaha apa tidak, bisa membulatkan tekad untuk mulai mencoba membuka usaha untuk jaga-jaga kalau nanti pulang ke Indonesia usahanya sudah dapat dijalankan dengan baik. Jika teman-teman nanti masih butuh konsultasi, saya kira kedua narasumber tidak keberatan untuk dihubungi secara langsung. Ada Pak Indra di BNI Remittance sebelah kantor KJRI, ada Pak Chandra di mana Pak izin? Proses setiap minggu di kampung. Di kampung, setiap minggu di kampung. Dan saya selalu welcome. Selalu welcome kedua narasumber. Siap, kedua narasumber akan sangat welcome untuk menerima teman-teman yang ingin berkonsultasi terkait pengelolaan keuangan maupun investasi dengan Pak Indra nanti terkait tip untuk berwirausaha agar bisa semua jadi bos dengan Pak Chandra nantinya. Terima kasih sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada seluruh teman-teman. Setelah ini sebelum keluar silakan di belakang ada bingkisan untuk setiap orang. Oh ya, setelah ini setelah ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kesalahan. Setelah saya tutup teman-teman, saya harap tetap duduk, akan ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman kita yang berbaju merah di belakang nantinya 5 menit ya. Sekali lagi saya sampaikan semoga semua sehat walafiat, semua pulang jadi bos kata Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu. Ya, kita foto bersama dulu, monggo Mas Deva, Mbak Keisha.
Di sini. Saya tengah deh. Ada belakang berdiri kalian. Lo malah berdiri kok. Dihitung. Sudah? Baik, terima kasih Pak Indra dan Pak Chandra sudah boleh meninggalkan tempat. Untuk teman-teman saya harap tetap stay dulu sebentar, kita serahkan ke teman-teman PPLN. Silakan.